Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Eka Yusriansah, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Puslatbang KDOD Lan Samarinda, Angkatan 17 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan materi tentang nilai-nilai aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Materi ini diberikan kepada seluruh calon pegawai negeri sipil dengan harapan agar kita semuanya mampu membentuk sikap dan perilaku yang jujur serta amanah dan mampu berbuat atau mampu berperan dalam pencegahan segala bentuk tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Berbicara tentang korupsi, kita sedikit emosional karena kita sadar dan sepakat bahwa korupsi hingga detik ini masih menjadi wabah yang menular, menjadi penyakit akut yang sampai detik ini belum kita temukan formula atau obat mujarabnya untuk mengusir, untuk membasmi para koruptor dari negeri tercinta ini, Indonesia. Karena hukum yang berlaku di Indonesia belum mampu memberikan efek jera terhadap para koruptor. Oleh karenanya, mereka masih senantiasa asik, mereka masih senantiasa tenang di singgasananya. Mereka masih memegang kebijakan publik, mereka masih memegang kekuasaan, karena hukum yang dihukumkan di Indonesia sudah berubah menjadi hukum awam. Hukum yang terjadi di Indonesia sudah menjadi sebuah persekongkolan dan pengkhianatan. Di dalam korupsi sendiri terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling dasar, yang kita sebut sebagai betrayal of trust atau pengkhianatan kepercayaan. Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan atau amanat yang dipercayakan kepada mereka merupakan koruptor. Amanat dapat berupa apapun, baik berupa materi maupun non-materi, termasuk pesan atau aspirasi rakyat. Jadi para anggota DPR, wakil rakyat yang sebelum mereka menduduki jabatan, yang sebelum mereka duduk di Senayan sana, mereka mengemis empatinya, mereka mengemis suara-suara rakyat dengan janji-janji manis. Jika mereka tidak mampu merealisasikan aspirasi rakyat, tidak mampu melaksanakan amanat yang dititipkan kepadanya, mereka adalah koruptor. Tingkatan yang kedua adalah abuse of power, yaitu penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi tingkat ini atau jenis ini dilakukan oleh pemimpin atau orang yang memegang kekuasaan, pejabat publik. Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah, merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan tanpa mendapatkan keuntungan materi. Yang terakhir, tingkatan yang teratas yaitu material benefit, mendapatkan keuntungan materi yang bukan hanya melalui kekuasaan. Jadi korupsi tingkat ini melibatkan 2 tingkatan sebelumnya, yaitu abuse of power, yaitu betrayal of trust dan abuse of power. Mereka memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeruk kekayaan negara demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Sebelum saya mengakhiri pemaparan saya terkait korupsi, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari kasus-kasus korupsi yang menghiasi media sosial kita, yang membuat hati kita merasa emosional karena hukum yang dihukumkan tidak setara atau belum memihak pada rakyat, masih mendukung dan belum memberikan efek jera terhadap para koruptor. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan atau keinginan pribadi demi memenuhi nafsu pribadi. Berikutnya, kecerdasan intelektual harus senantiasa diimbangi dengan kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Orang yang duduk di Senayan sana, para pemangku kebijakan, para pemangku kekuasaan, bukanlah orang-orang yang bodoh.
Mereka adalah orang yang cerdas secara intelektual namun tidak secara spiritual. Karena iman mereka, hati nurani mereka tidak bergetar ketika melakukan kesalahan, ketika mereka mengabaikan amanat rakyat. Bukankah Tuhan telah menyelamatkan kita lewat hati yang bergetar? Itulah gunanya kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Berikutnya, kita harus mampu mengontrol gaya hidup. Jika tidak, kita akan selalu merasa tertekan. Oleh karenanya ada istilah rumput tetangga selalu lebih hijau. Jika kita terpengaruh oleh gaya hidup, apalagi kita termasuk orang yang pemangku kebijakan atau orang yang memiliki kekuasaan, kita akan menyalahgunakannya untuk meraup kepentingan pribadi. Dan kita akan mengabaikan perasaan atau amanat yang dititipkan kepada kita. Berikutnya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, etika publik, dan akuntabilitas. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, saya ada sebait pantun tentang korupsi. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa beli terasi. Untuk apa jadi pegawai negeri jika akhirnya dipenjara karena korupsi? Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.